Jadi halo semuanya, perkenalkan nama saya Fabian Warki dan pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas seni musik. Jadi yang pertama itu adalah jenis-jenis interval dan jaraknya. Interval musik diukur dalam jarak semiton dari nada dasar yang diberikan sesuai standar musik barat dalam notasi Indonesia, di mana jarak dinyatakan dalam satuan nada penuh. Di sini ada beberapa jenis interval beserta jarak nadanya. Itu adalah prime murni yang jarak nadanya itu 0 dan jarak semitonnya itu 0. Dan sekon kecil yaitu setengah dan jarak dalam nada itu setengah dan jarak semitonnya itu satu. Dan ada sekon besar di mana jarak dalam nadanya itu satu dan jarak semitonnya itu dua. Selanjutnya ada terts kecil di mana terts kecil ini jarak dalam nadanya itu satu setengah dan jarak semitonnya itu tiga. Selanjutnya ada terts besar di mana jarak dalam nadanya ini adalah 2 dan jarak semiton adalah 4. Dan selanjutnya ada kuart murni di mana kuart murni itu jarak dalam nadanya itu 2,5 dan jarak semitonnya itu 5. Selanjutnya adalah kuart lebih di mana kuart lebih ini jarak dalam nada itu 3 dan jarak semitonnya itu 6. Selanjutnya adalah kuart murni di mana kuart murni. Selanjutnya ada queen murni di mana queen murni ini jarak dalam nadanya itu 3,5 dan jarak semitonnya itu 7. Selanjutnya ada ke queen kurang di mana queen kurang ini jarak dalam nadanya itu 3 dan jarak semitonnya itu 6. Selanjutnya ada sek kecil. Nah, sek kecil ini jarak dalam nadanya itu 4 dan jarak semitonnya itu 8. Selanjutnya adalah sek besar di mana sek besar ini jarak dalam nadanya itu 4,5 dan jarak semitonnya itu 9. Selanjutnya ada septime kecil di mana septime kecil ini jarak dalam nadanya itu 5 dan jarak semitonnya itu 10. Ini adalah septime besar di mana septime besar ini jarak dalam nadanya itu 5,5 dan jarak semitonnya itu 11. Dan terakhir ada oktav murni di mana oktav murni ini jarak dalam nadanya itu 6 dan jarak semitonnya itu 12. Selanjutnya adalah interval mayor besar. Mayor besar di mana interval mayor besar mencakup sekon besar, terts besar, sek besar, dan septime besar. Jenis ini terdengar cerah dan stabil dalam harmoni mayor. Selanjutnya ada interval minor atau kecil. Interval minor yang interval interval minor meliputi sekon kecil, terts kecil, sek kecil, dan septime kecil. Interval ini sering memberikan nuansa sedih atau tegang. Selanjutnya ada jenis-jenis akord di mana akord dibentuk dari susunan interval ketiga mayor, ketiga mayor, terts besar tambah terts kecil, jarak 4 tambah 3 semiton. Minor itu terts kecil tambah terts besar 3 tambah 4. Di apa ini? Diminished 2 terts kecil 3 tambah 3 dan augmented 2 terts besar 2 terts besar 4 tambah 4. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis akord beserta rumus interval atau semiton di mana pertama ada mayor di mana mayor rumus intervalnya 4 tambah 3 dan minor 3 tambah 4, diminished 3 tambah 3 dan augmented 4 tambah 4. Selanjutnya ada penyajian musik vokal di mana solo, paduan suara, dan vokal grup menggunakan suara manusia tanpa tanpa atau dengan eh, iringan minimal. Disebut pertunjukan musik vokal. Ini nih menekankan ekspresi lirik dan harmoni suara. Soalnya ada penyajian musik instrumental di mana marching band dan kolintang mengandalkan musik seperti perkusi. Oh, iya kan? Iya, perkusi. Tiup dan gesek disebut pertunjukan musik instrumental, fokus pada timbre dan dinamika instrumen. Selanjutnya ada organ penggerak dalam bernyanyi. Organ penggerak dalam bernyanyi mengalirkan udara untuk menggetarkan pita suara, paru-paru, paru-paru, tiup udara, pengaruh, durasi, aduh salah atau aduh tuh paru-paru, larynx, pharynx, dan diafragma. Nah, selanjutnya ada alat penggetar atau pita suara. Eh, Alat penggetar pita suara. Pita suara adalah jaringan otot tipis, elastis
di larynx yang bergetar oleh hembusan udara, menghasilkan suara dasar. Pita udara pria lebih pancing sehingga nada lebih rendah daripada wanita. Selanjutnya ada alat ucap atau artikulasi, di mana alat ucap terdiri dari artikulator dan titik artikulasi seperti pasif, bibir, gigi, gusi, langit-langit, keras, lunak, dan anak tekak. Penempatan tepat memastikan lafal lirik jelas dalam bernyanyi. Selanjutnya adalah penjelasan alat ucap atau artikulasi, di mana alat ucap adalah mulut yang membentuk bunyi melalui artikulasi lidah atau lain-lain. Menyentuh titik artikulasi bibir, gigi atau gusi, langit-langit keras atau lunak atau anak tekak diperlukan untuk pelafalan lirik yang baik agar lagu mudah dipahami. Selanjutnya ada resonator. Dimana resonator ini memantulkan gerakan pita suara untuk menguatkan dan mewarnai suara, rongga mulut, rongga dada, rongga hidung, seperti badan gitar yang memperkuat senar. Nah, jadi itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Shalom.